What's up everybody? Ya, ya kembali lagi bersama aku di sini di channel YouTube Elvan Raji Kukuk. Yuk, jadi di video kali ini sih aku nggak motovlogan ya. Aku pengen buat review kamera B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs yang aku pakai. Dan kebetulan juga ada yang nanya sih kemarin kayak mana kamera B Pro itu bagus nggak, kualitasnya gimana. Ya gitu deh, ada yang nanya. Jadi kebetulan juga aku udah pakai beberapa bulan. Jadi emang sengaja juga sih bikin reviewnya setelah beberapa kali pakai, beberapa bulan pakai. Jadi udah tahu kualitasnya apanya, ya gitu deh. Jadi di video kali ini sih aku pengen bahas kelebihan dan kekurangan dari action cam ini, dan apakah layak untuk dibeli untuk mungkin ya untuk pemula-pemula. Mungkin kita akan bahas di video kali ini. Oke? Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan aja, langsung aja ke kolom komentar. Ada yang mungkin ingin kalian sampaikan, silakan. Oke? Dukung terus channel aku supaya cepat berkembang. Oke, kita langsung ke topik pembahasan. Yuk, kita akan bahas dulu terlebih dahulu dari luar ya. Dari luarnya kita bahas bentuk dari kameranya. Dia petak ya, benar-benar petak deh gini. Jadi di sini di bagian depan ada tombol on dan off-nya, ada LCD kecil di depan, terus di atasnya ada tombol wifi, lampu indikator. Di samping kiri ada tombol navigasi atas dan bawah, dan ada lubang speaker juga. Terus di belakangnya ada LCD-nya. Terus di sampingnya lagi nih ada tempat chargernya dan untuk transfer data, terus slot memory card, dan ada lubang mic eksternalnya. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi untuk mood kamera kita bikin lubang mic eksternal lagi. Terus di bawahnya slot baterai. Oke, coba kita buka dulu ya. Iya, ini agak keras cuk. Aduh, oke. Nah, yuk, 3,7 volt Lion dan 1000 mAh. Ini sih udah termasuk kuat sih baterainya ya. Dia udah bisa bertahan sekitar 1,5 jaman lah. Itu udah hebat sih rasaku. 2 jam juga bisa kalau misalnya kita makainya nggak ini ya. Dan itu tergantung di settingan kita juga sih sebenarnya. Oke, kita hidupin kameranya dulu. Tahan di tombol depan ini sekitar ya 3-5 detik deh. Kita tahan dulu. Nah, hidup. Enggak, bercanda. Nah, dia udah masuk, dia udah hidup. Terus yang pertama ini sih, dia yang kalian lihat ini masih mode video ya. Ini masih mode video. Dia ada 3 mode. Sebelum masuk ke pengaturan, dia ada 3 mode. Yang mode pertama itu mode video. Terus untuk next ke mode selanjutnya, kalian tekan tombol yang di depan. Tekan tombol yang di depan sekali. Oh, mati. Nah, dia masuk ke mode foto. Terus tekan lagi, dia masuk ke mode slow motion. Tekan lagi, dia masuk ke galeri. Dan kita tekan sekali lagi. Nah, dia masuk ke pengaturannya. Untuk masuk ke bagian pengaturannya, kita tekan tombol yang di atas ini. Nah, dia udah masuk. Ada beberapa pengaturan dan ini masih mode video ya. Pengaturan untuk mode video. Kita bahas resolusi videonya dulu. Resolution videonya ini yang terkecil sih 720p 30 fps ya. Dan yang tertinggi itu 4K 30 fps, dan kamera ini juga udah support 4K, udah bagus sih, dan untuk kualitasnya pasti udah lebih bagus deh gitu. Tapi di sini aku pakai yang 1080p 60 fps. Kenapa? Supaya lebih ini aja sih, lebih hemat baterai. Karena memang ketahanan baterai juga tergantung dari resolusi video. Semakin tinggi resolusi video yang kita pakai, daya baterainya akan semakin cepat habis gitu. Oke, jadi kita pakai yang 1080 60 fps.
Untuk mengokekan tekan tombol yang di atas ya. Nah, oke. Nah, untuk perekam suara ini harus dicentangkan, tekan tombol yang di atas ya. Untuk setiap mengokekan kita tekan tombol yang di atas. Ini harus dicentangkan. Setiap apalagi kita mau mulai merekam video, itu harus kita cek dulu apakah dia udah tercentang atau belum. Terus untuk time lapse-nya kita matiin. Loop recording juga aku matiin. Slow motion-nya aku pakai di 1080p 60 fps. Jarang sih sebenarnya aku pakai, cuman aku buat pengaturannya di situ gitu. Oke, kita akan next ke mode selanjutnya. Seperti biasa tekan tombol yang di depan sekali. Nah, dia udah masuk ke mode foto dan di sini kita bahas di resolusi foto dulu ya. Resolusi fotonya sih yang paling besar sih dia 16 megapiksel, terus yang paling kecil 2 megapiksel. Tergantung kalian ya, kalian mau pakai yang mana. Aku pakai yang 16 sih. Walaupun sebenarnya bukan jarang juga sih, nggak pernah aku pakai juga sih untuk foto. Terus untuk yang self, auto, dan burst-nya aku matiin. Kita lanjut ke pengaturan berikutnya. Nah, untuk pengaturan berikutnya ini yang paling penting sih. Apalagi di saat kita mau merekam, untuk pencahayaan, untuk kualitas videonya supaya lebih bagus juga. Ini penting sih. Apalagi di bagian exposure-nya ya, dan white balance gitu. Nah, kita bahas di exposure-nya dulu. Tekan tombol atas. Nah, di exposure-nya ini dia tersedia sampai 1, 2, 3. Dan -1, -2, dan -3 gitu. Jadi kalau untuk exposure-nya sih, kalau dari aku, kalau untuk siang sih aku biasanya pakai 2, kalau nggak -2 atau -1. Dan kalau untuk malam sih aku lebih sering pakai 2 kalau untuk malam. Oke, kita lanjut. Kalau untuk white balance-nya aku buat auto. Di sini ada beberapa pilihan tuh, bisa kalian pilih, terserah kalian. Tapi di sini aku lebih memilih auto. Rotasi gambar aku nggak checklistin, mode berkendara juga nggak aku checklistin, wifi frekuensi juga aku bikin auto. Lampu indikator wajib kita checklistin supaya kita tahu kamera hidup atau tidak. Layar mati otomatis ini wajib aja sih, sebenarnya menurutku wajib dihidupin karena ini membantu untuk menghemat baterai juga gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya saat kita udah ngerekam, kamera kan pasti otomatis nggak kita pakai. Nah, layarnya akan mati dengan sendirinya gitu. Dan itu akan lebih menghemat baterai kita juga sih. Terus unit otomatisnya aku matiin, watermark waktunya juga aku matiin. Ke pengaturan berikutnya, tekan tombol depan sekali. Dia masuk ke tampilan bahasa. Nah, kalian bisa pilih bahasa yang mau kalian pakai. Ada bahasa Cina, siapa tahu ya kan. Ada bahasa Inggris ya. Ada Jerman juga, ada Prancis, banyak sih. Tapi kita di sini pakai bahasa Indonesia. Terus ada tanggal dan waktu, bisa kalian atur sendiri. Ini untuk format memori. Terus ini ada pengaturan pabrik dan versi firmware-nya. Dah sih, itu aja sih. Next. Tekan tombol depan dan habis. Tekan OK untuk keluar. Tekan tombol atas ya untuk keluar. Oke, jadi itu dia pengaturan dari Bipro 5 Alpha Edition Mark II S ini. Nah, jadi pembahasan dari luar sampai bagian-bagian dalamnya juga udah selesai. Nah, udah kita bahas semua. Dan sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kamera ini, dari action cam ini. Apa-apa aja kelebihannya dan apa-apa aja kekurangannya. Oke, jadi yang pertama kita bahas dari ininya dulu sih, dari kelebihannya dulu. Kalau untuk kelebihannya sih, yang paling aku suka sih dia udah mendukung ini ya, mic eksternal. Dia udah support mic eksternal karena nggak semua kamera ada lubang mic eksternalnya ya, nggak semua, beberapa gitu. Dan dari Bipro ini, dari Brika ini dia udah support bagus sih. Jadi kita nggak perlu mute kamera kita lagi untuk buat lubang mikrofon lagi. Terus yang kedua sih udah support 4K ya. Jadi untuk kualitas video juga udah lebih bagus lah gitu. Udah mantap, udah bisa lah gitu ya kan.
Terus yang ketiga, dia udah bisa connect ke HP. Jadi dia kita konekin wifi-nya dulu. Caranya kayak gini ya. Tekan tombol yang di atas ini sekitar 3-5 detik, tahan. Nah, dia akan connect ke wifi-nya. Nah, ini dia. Untuk mematikan wifi-nya tinggal tekan tombol ini, tombol atasnya ini. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau konekkan ini ke HP, kalian harus download aplikasinya dulu. Dia ada aplikasi bawaannya, aplikasi bawaan dari Brika-nya sendiri. Dan sebenarnya ada banyak sih sebenarnya aplikasi yang bisa, tapi aku lebih cocok ke aplikasi bawaannya gitu. Terus untuk harga terjangkau sih, sangat terjangkau. Ini kemarin aku beli sekitar harganya 800-an. Dan harga aslinya itu 12, dan kebetulan aku dapat diskon. Dapat diskon di online shop, jadi aku langsung ambil tanpa basa-basi, aku langsung pesan. Dan keunggulannya juga wah, hebat sih sebenarnya ini kamera. Kenapa aku bilang waktu pemesanan itu lengkap, semua mereka lengkap, kasih lengkap semua kayak ini. Ini ada mountingnya, ini lengkap, mounting J. Biasanya kalau kamera-kamera yang lain orang tuh pada beli mounting J-nya lagi gitu. Kalau ini dia langsung sediain semua, ini disediain semua. Ini terus lengkap lagi sama yang ini, semua banyak sih. Benar-benar satu paket komplit, nggak ada yang tertinggal. Ini ada lagi, ini untuk yang di ini sih, apa namanya? Spion. Kereta juga bisa kalian tempel. Terus cari ngeluarinnya, Cok. Terus ini ada dikasih cadangannya. Ini juga ada untuk tripod juga bisa ini. Terus ini dikasih juga, dapat talinya ini juga. Banyak sih. Dan ini nah dia perekatnya dia pakai yang 3M. Ini bagus sih 3M. Nah, ini yang 3M. Terus ini dapat ininya juga. Dapat tali perekatnya ini juga. Ini enggak termasuk ya, ini enggak. Nah, itu sih. Terus nah, dia dapat penutup waterproof cadangan nih. Dia dapat waterproofnya juga. Dan dia dapat penutup waterproof cadangan. Dia yang ini berlubang sih, belakangnya ini berlubang, yang ini enggak. Terus ini ada apa namanya, buku panduannya juga. Ada buku panduannya. Terus nah, ini dia kartu garansinya. Dan kita dapat stiker. Nah, ini ada 3, cuman aku udah tempel 1 di helm. Itu sih. Jadi ya itu sih untuk kelebihannya ya. Menurut aku sih itu kelebihannya. Ini agak kita singkiri dulu deh. Biar gak nyemak ya. Kita singkiri dulu. Kalau misalnya kalian mau tambahin untuk kelebihannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terus untuk kekurangannya sih ini ya. Iya, dia memang dapat mic gratis ya. Mic dikasih dari mereka. Tapi kalau kita pakai mic bawaannya untuk merekam, itu suaranya nggak bagus. Dia lebih menyaring suara angin daripada suara kita. Jadi dia bakalan bunyi kayak kresek kayak gitu. Jadi sebenarnya mic aku ini juga sebenarnya udah aku mute sendiri, aku rombak sendiri. Nggak pakai bawaan dari Bipro-nya lagi sih. Aku juga nggak tahu ya kenapa, cuman memang mic bawaannya nggak bagus. Mic bawaannya ini sih kabelnya panjang sih sebenarnya, dan lebih ini gitu. Tapi aku, nah ini dia mic bawaannya kayak gini. Dia yang jacknya yang 3,5. Jadi dia memang pakai kabel sambung lagi sebenarnya. Kabel sambung yang jacknya 2,5. Nah, ini sih mic bawaannya. Tapi aku nggak pakai karena memang nggak bagus gitu loh. Jadi aku langsung mute sendiri pakai headset Nokia lama. Headset Nokia lama yang jacknya 2,5. Nih. Jadi biar dia langsung nyolok aja gitu. Jadi nggak perlu kabel-kabel sambung lagi. Nah, itu dia. Dan ini aku gantungannya pakai gantungan Nokia juga. Untuk penutupnya juga, untuk busanya juga
aku pakein supaya biar lebih bagus aja sih gitu. Terus kameranya ini belum mendukung ini sih, dia kalau misalnya kita ngerekam masih belum stabil. Maksudnya kalau kita ngerekam dia goyang-goyang gitu dalam mode berkendara, jadi dia nggak bisa stabil. Setiap kita ngerekam dia goyang. Tapi walaupun kayak gitu, kualitas video yang dihasilkan udah bagus, udah mantap sih sebenarnya. Walaupun belum mendukung kestabilan kamera, dia udah bagus sih untuk setiap kualitas video atau apa, udah mantap sih. Jadi kalau misalnya untuk ini ya, untuk kalian misalnya mau ngerekam video, kalian masuk dulu ke mode video, oke. Terus tekan tombol yang di atas. Nah, dia udah mulai merekam dan ada lampu indikatornya juga. Di depan juga ada lampu indikatornya. Kalau misalnya lampu indikatornya udah mati, berarti dia udah nggak ngerekam lagi gitu. Terus kalau untuk menghentikan rekaman, kalian tinggal tekan tombol yang di atas lagi. Nah, sama dengan mode foto, kalau misalnya mau foto, kalian tinggal tekan tombol yang di atas gitu. Untuk tombol navigasinya yang atas bawah, ini juga bisa berfungsi untuk ngezoom ya. Tombol atas ditahan lama aja, tombol atas tahan lama, dia akan ngezoom. Nih. Dan dia sampai 4,0. Dan untuk outnya tinggal tahan tombol bawah. Nah gitu. Jadi mungkin itu aja pembahasan dari kamera Bipro ini. Kalau ditanya ini recommended atau enggak, kalau menurut aku sih kameranya ini termasuk recommended untuk para pemula ya, youtuber pemula atau motovlog pemula. Pokoknya untuk vlogger pemula ini recommended sih, untuk selain juga harganya bersahabat ya. Terus dia dapat paket lengkap, dapat mic juga, udah disediain lubang mic, kita nggak perlu keluarin biaya lagi untuk mood kamera bikin lubang mic. Terus dapat gratis kaos lagi. Wah, itu udah hebat sih, udah worth it banget sih untuk semua ini. Jadi ya kalau dibilang untuk di tahun 2021 beli kamera Bipro 5 ini, ya aku rasa sih sah-sah aja. Aduh, bising kali lah sapam ini. Maaf ya, ada gangguan biasa. Ini sebenarnya udah malam sih sebenarnya. Ini aku ngerekamnya ini udah dari jam 2 dan sekarang udah jam 3. Biar agak ini sih, maksud aku biar agak sepi ya, ternyata biasa dogi-dogi ribut. Kalau untuk para pemula sih udah oke sih, apalagi dia udah mendukung 4K ya. Terus dia udah bisa connect ke HP. Dan ya jangan lupa untuk download aplikasinya juga supaya bisa transfer filenya dari kamera langsung ke HP gitu. Jadi review dari aku sih itu aja. Atau mungkin dari kalian ada yang mau nambahin, langsung aja ke kolom komentar. Atau ada yang mau ditanya, langsung aja masuk ke kolom komentar. Oke, jadi videonya aku akhiri sampai di sini aja. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap jaga kesehatan ya, itu yang paling utama sih. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, kita masih belum tahu sampai kapan. Jadi ya tetap jaga kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke, semangat menjalani hidup. Bye bye.